Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman mahasiswa. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pendalaman materi matematika, yaitu pembagian suku banyak dengan X min A dikali dalam kurung X min B. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, Eva Kusmawardani dengan NIM 14014200141 dan 2 rekan saya. Silakan. Saya Yuwida Romanda Saktiria dengan NIM 14014200143. Saya Lutfia Alimul Sajidah dengan NIM 14014201114. Pembagian suku banyak dengan X min A dikali dalam kurung X min B. Yang pertama, pengertian polinomial. Dalam dunia matematika, polinomial atau suku banyak adalah pernyataan matematis yang berhubungan dengan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat bilangan bulat tidak negatif. Bentuk umum dari suatu polinomial adalah sebagai berikut. AN dikali X pangkat N ditambah AN min 1 dikali X pangkat N min 1 dan seterusnya hingga A1 dikali X plus A0. Dengan keterangan AN min 1 dan seterusnya hingga A0 merupakan anggota bilangan real, koefisien atau konstanta. Polinom AN bukan merupakan 0 dan N adalah bilangan bulat positif. Pangkat tertinggi dari X merupakan derajat polinomial, sementara suku yang tidak mengandung variabel A disebut sebagai suku tetap atau konstan. Selanjutnya, yang kedua, pembagian polinomial. Secara umum, bentuk pembagian dalam polinomial dapat dituliskan seperti di bawah ini. Dengan rumus fx sama dengan gx dikali hx ditambah dengan sx. Dengan keterangan, fx merupakan suku banyak yang dibagi, gx merupakan suku banyak pembagi, hx merupakan suku banyak hasil bagi, dan sx merupakan suku banyak sisa. Next, Via. Sebelum kita memahami metode pembagian polinomial, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang teorema sisa, yaitu jika suatu suku banyak fx dibagi oleh x min k, maka sisanya adalah fk. Jika pembagi berderajat n, maka sisanya berderajat n min 1. Secara rincinya dapat dijelaskan. Misalnya, fx merupakan polinomial berderajat n. Jika fx dibagi dengan x min k, maka hasilnya adalah fk. Jika fx dibagi dengan ax min b, maka hasilnya adalah fb per a. Dan apabila fx dibagi dengan x min a dikali dalam kurung x min b memiliki sisa, yaitu xx sama dengan px ditambah v. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuwida. Silakan Yuwida. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai metode pembagian polinomial dengan X min A dikali dengan X min B. Pada metode pembagian polinomial dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu metode pembagian biasa, yang kedua yaitu metode Horner, dan yang ketiga yaitu metode koefisien tak tentu. Next. Yang pertama yaitu metode pembagian biasa polinomial. Kali ini saya akan memberi contohnya langsung, yaitu 2x pangkat 3 min 3x kuadrat
plus X plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat min X min 1. Langsung saja kita akan masing-masing dari persamaan ke dalam bentuk pembagian, yaitu yang pertama 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5 ditambah 5 dibagi dengan 2X kuadrat min X min 1 menghasilkan X. Lalu X ini akan dikalikan oleh masing-masing dari angka pembagi, yaitu X dikali 2X kuadrat menghasilkan 2X pangkat 3, X dikali min X menghasilkan min X kuadrat, dan X dikali min 1 menghasilkan min X. Lalu dikurangkan, yaitu dengan hasil min 2X kuadrat plus 2X plus 5. Lalu dibagikan dengan 2X kuadrat min X min 1 mendapatkan hasil min 1. Lalu dengan cara yang sama, yaitu dikalikan lagi oleh masing-masing angka dari pembagi. Min 1 dikali 2X kuadrat, yaitu min 2X kuadrat. Lalu min 1 dikali min X, hasilnya X. Lalu min 1 dikali min 1 menghasilkan 1. Kemudian dikurangkan menghasilkan X plus 4. Maka sudah dapat disimpulkan bahwa hasil baginya yaitu X min 1 dan sisanya merupakan X plus 4. Next. Yang kedua yaitu metode Horner. Metode ini dipakai untuk pembagian berderajat 1 ataupun pembagi berderajat N yang bisa difaktorkan jadi pembagi-bagi dengan derajat 1. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita menuliskan koefisien dari polinomialnya. Dalam menuliskan, kita harus urut dari koefisien xn, xn-1 hingga konstanta. Untuk variabel yang tidak memiliki koefisien, maka ditulis dengan 0. Misalkan untuk 5x pangkat 3 min 8, maka koefisien yang ditulis yaitu 5, 0, dan min 8. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk koefisien dengan derajat tertinggi Px tidak sama dengan 1, hasil baginya harus dibagi dengan koefisien derajat tinggi Px. Yang ketiga yaitu jika pembagi dapat difaktorkan menjadi P1 dan P2, maka SE sama dengan P1 kali S2 plus S1 hingga P1, P2, P3, P4, maka Sx sama dengan P1, P2, P3 kali S4 ditambah P1, P2, S3 ditambah P1 kali S2 ditambah S1. Next. Untuk lebih jelasnya, kita akan memberikan contoh soal, yaitu Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5 dibagi dengan Px sama dengan 2x kuadrat min x min 1. Dari pembagi, kita akan mencari faktornya terlebih dahulu, yaitu faktor yang pertama kita mendapatkan hasil x sama dengan setengah, min setengah, dan faktor yang kedua yaitu 1. Selanjutnya, kemudian langkah Hornernya yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama, kita menuliskan koefisien dari Fx, yaitu 2, min 3, 1, dan 5. Kemudian, kita meletakkan salah satu faktor yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya, yaitu min setengah. 2 diturunkan menjadi 2, lalu dikalikan min 1, yaitu mendapatkan hasil min 1, kemudian ditambah menghasilkan min 4, lalu min 4 dikali min setengah mendapatkan hasil 2, lalu ditambah lagi menjadi 3, kemudian 3 dikali min setengah menjadi min 3/2, lalu ditambahkan menjadi 7/2. Untuk mempermudah, maka kita bisa mengalikannya dengan min setengah, yaitu menjadi 1, min 4 menjadi min 2, 3 menjadi 3/2. Untuk 7/2 ini merupakan sisa yang 1 atau disebut S1. Lalu dengan cara yang sama, kita akan menurunkan angka 1, lalu dikalikan dengan 1 menjadi 1, ditambah min 2, ditambah 1 menjadi min 1,
min 1 dikali 1 sama dengan min 1, lalu ditambahkan dengan 3/2 menjadi setengah. Setengah ini merupakan sisa yang kedua atau disebut dengan S2. Jadi diperoleh hasil dan sisanya sebagai berikut. HX sama dengan X min 1, asalnya yaitu pada fx yaitu memiliki koefisien 3. Yang polinomial memiliki pangkat yang tertinggi yaitu 2x pangkat 3 memiliki pangkat 3, lalu pembagi memiliki 2 faktor, kemudian antara pangkat yang tertinggi tadi dikurangi dengan jumlah faktornya yaitu 3 dikurangi 2 menjadi 1, sehingga X pangkat 1 dikurangi 1, lalu sisanya yaitu P1 dikali S2 ditambah S1 yaitu X plus 4. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lutfia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan metode yang ketiga, yaitu metode koefisien tak tentu. Pada dasarnya, metode ini dikerjakan dengan cara mensubstitusikan fx berderajat m dan px berderajat n dalam bentuk umum pembagian polinomial. Kemudian hx dan sx-nya diisi dengan hx merupakan polinomial sederajat k, di mana k sama dengan m min n. Sx merupakan polinomial sederajat n min k. Contoh soal. Misalkan diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5. Px sama dengan 2x kuadrat min x min 1. Tentukan hasil bagi dan sisanya menggunakan metode tak tentu. Pembahasan. M sama dengan 3, N sama dengan 2, K sama dengan 1. Hx berderajat 1, misalkan Hx sama dengan AX plus B. Sx berderajat 2 min 1 sama dengan 1. Misalkan Sx sama dengan Px plus Q. Substitusikan Fx, Px, Hx, Sx kebersamaan Fx sama dengan Px dikali Hx plus Sx, maka diperoleh 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5 sama dengan dalam kurung 2x kuadrat min x min 1 dikali dalam kurung ax plus b plus px plus q. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5 sama dengan 2ax pangkat 3 plus 2bx kuadrat min ax kuadrat min bx min ax min b plus px plus q. Dalam kurung 2x pangkat 3 plus min 3x kuadrat plus 1x plus 5 sama dengan 2a x pangkat 3 plus dalam kurung 2b min a x kuadrat plus dalam kurung min b min a plus q kali x plus dalam kurung min b plus q. Kemudian samakan koefisien dari ruas kiri dan kanan menjadi yang pertama 2a sama dengan 2, a sama dengan 1. Lalu 2b min a sama dengan min 3. 2b min 1 sama dengan min 3. 2b sama dengan min 2. B sama dengan min 1. Lalu min b min a plus b sama dengan 1. 1 min 1 ditambah b sama dengan 1. B sama dengan 1. Lalu min b plus q sama dengan 5. 1 plus q sama dengan 5. Q sama dengan 4. Jadi Hx sama dengan Ax plus B sama dengan X min 1 dan Sx sama dengan Px plus Q sama dengan X plus 4. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.